Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan judul OYASP Top 10 Risiko Keamanan Aplikasi Web. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 2023-0201-063 dan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang OYASP Top 10, yaitu daftar 10 risiko keamanan aplikasi web yang paling kritis dan sering terjadi. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita kenali dulu apa itu OYASP. OYASP atau Open Web Application Security Project adalah organisasi non-profit internasional yang fokus pada peningkatan keamanan software, khususnya aplikasi web. OYASP Top 10 pertama kali dirilis tahun 2003 dan diperbaharui secara berkala. Versi terbaru adalah OYASP Top 10 di tahun 2021. Daftar ini dibuat berdasarkan data dari ratusan organisasi dan ribuan aplikasi di seluruh dunia, sehingga sangat relevan dengan kondisi keamanan cyber saat ini. Baik, sekarang kita akan membahas 10 risiko keamanan dalam OYASP Top 10 versi 2021. Mari kita bahas satu persatu. Nomor 1, ada broken access control. Ini adalah kerentanan di mana pengguna bisa mengakses data atau fungsi yang seharusnya tidak bisa mereka akses. Contohnya, bayangkan Anda login sebagai user biasa, tapi bisa mengubah URL untuk mengakses halaman admin, atau bisa melihat data pengguna lain hanya dengan mengubah ID di URL. Dampaknya, pencurian data, manipulasi data, atau pengambil alihan akun. Nomor 2, ada yang namanya cryptographic failures. Dulu dikenal sebagai sensitive data exposure. Ini terjadi ketika ada data sensitif seperti password, nomor kartu kredit, atau data pribadi tidak dilindungi dengan enkripsi yang memadai. Contohnya seperti website yang mengirim password dalam bentuk plain text atau menyimpan data kartu kredit tanpa enkripsi. Dampaknya kebocoran data pribadi dan informasi sensitif. Di nomor 3 ada yang namanya injection, terutama SQL injection yang paling terkenal. Serangan injection terjadi ketika attacker mengirimkan data berbahaya ke aplikasi yang kemudian dieksekusi sebagai perintah atau query. Contohnya, di form login, attacker mengetik admin or 1 sama dengan 1. Ini bisa bypass authentication dan masuk tanpa password yang benar. Dampaknya adalah pencurian database, penghapusan data, atau pengambil alihan sistem. Nomor 4, insecure design. Ini adalah kategori baru di tahun 2021. Fokusnya pada kelemahan di fase desain dan arsitektur aplikasi, bukan pada implementasi kode. Contohnya, aplikasi perbankan yang tidak membatasi jumlah percobaan transfer dalam sehari, sehingga bisa disalahgunakan untuk money laundering. Dampaknya adalah kerentanan fundamental yang sulit diperbaiki tanpa redesign. Nomor 5 ada security misconfiguration atau kesalahan konfigurasi keamanan. Ini terjadi ketika sistem, framework, atau aplikasi tidak dikonfigurasi dengan aman. Contohnya seperti penggunaan password default, lalu ada error message yang terlalu detail dan menampilkan informasi sistem, lalu ada port yang tidak perlu dibuka, yang terakhir ada software yang tidak diupdate. Dampaknya adalah membuka celah bagi attacker untuk masuk ke dalam sistem. Nomor 6 ada vulnerable and outdated components. Banyak aplikasi menggunakan library, framework, atau komponen third party yang memiliki kerentanan keamanan atau sudah usang. Contohnya seperti menggunakan WordPress versi lama dengan plugin yang sudah tidak didukung. Lalu yang kedua ada library JavaScript yang memiliki celah keamanan yang sudah diketahui publik. Dampaknya adalah attacker bisa exploit kerentanan yang sudah diketahui untuk menyerang aplikasi. Nomor 7 ada identifikasi and authentication failures.
kelemahan dalam sistem autentikasi dan manajemen session. Contohnya seperti tidak ada limit percobaan login atau brute force. Lalu contoh kedua yaitu session ID yang predictable atau tidak expire. Contoh ketiga ada password yang lemah diizinkan. Lalu contoh yang terakhir tidak ada multifaktor authentication. Dampaknya yaitu account takeover dan identity theft. Nomor 8 ada software and data integrity failures kategori tahun 2021. Terjadi ketika kode atau infrastruktur tidak terlindungi dari pelanggaran integritas. Contohnya seperti yang pertama ada auto update tanpa verifikasi digital signature. Lalu contoh kedua ada CI atau CD pipeline yang tidak aman. Contoh ketiga ada penggunaan library dari CDN yang tidak terpercaya. Dampaknya yaitu malware injection atau supply chain attack. Nomor 9, ada security login and monitoring failures. Ketika aplikasi tidak mencatat aktivitas penting atau tidak memonitor aktivitas yang mencurigakan. Contohnya seperti yang pertama tidak ada log untuk login gagal berulang kali. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, log tidak di-review secara reguler. Lalu contoh yang terakhir tidak ada alert untuk aktivitas abnormal. Dampaknya adalah serangan tidak terdeteksi, sulit terinvestigasi forensik setelah insiden. Dan yang terakhir nomor 10 ada server side request forgery atau SSRF. Kerentanan yang memungkinkan attacker membuat server mengirim request ke resource yang tidak seharusnya. Contohnya seperti attacker bisa membuat server mengakses internal network, cloud, metadata service, atau database internal yang seharusnya tidak bisa diakses dari luar. Dampaknya, akses ke internal resource, data breach, atau remote code execution. Lalu bagaimana cara mencegah risiko-risiko ini? Berikut beberapa best practice. Yang pertama, ada secure coding practice, yaitu ikuti pedoman coding yang aman. Yang kedua, ada input validation atau selalu validasi dan sanitasi input dari user. Yang ketiga, update regular atau selalu update software dan dependencies. Yang keempat, security testing atau lakukan penetration testing secara berkala. Yang kelima, security training atau developer harus mendapat training security awareness. Yang keenam, implement security controls atau gunakan WAF, IDS atau IPS dan tools security lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir ada code review atau lakukan peer review dengan fokus pada security. Yang paling penting adalah security by design. Keamanan harus dipikirkan sejak awal development, bukan ditambahkan di akhir. Baik, sebagai kesimpulan, OWASP Top 10 adalah panduan yang sangat penting bagi developer, security profesional, dan organisasi untuk memahami risiko keamanan aplikasi web yang paling kritis. Dengan memahami dan menerapkan mitigasi terhadap 10 risiko ini, kita bisa secara signifikan meningkatkan keamanan aplikasi web yang kita kembangkan. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi website resmi OWASP di oweasp.org. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.